dan kunci pintunya. Inilah saatnya kamar angker. Hai semua, balik lagi sama gua Dimas, editor dari 33 Club yang lagi luntang-lantung di segmen yang gua kasih nama Kamar Angker. Dimana kita bakal ngebahas semua yang berbau-bau horor, tapi lately kita banyak ngebahas film malah ya. Habis film horor banyak sih. Tuh kan gua ngeluh lagi. Ya udah gitu. Tadinya gua pengen ngebahas film ini ya, Kayang. Kok Kayang sih? Bukan. Kuyang, yang posternya gambar Kayang. Tapi nggak jadi karena gua ngelihat ada poster film yang lain. Filmnya judulnya Exhuma ya. Dan juga karena film ini direkomendasikan sama Joko Anwar ya. Maaf lo Kuyang. Film ini film Korea. Gua nggak tahu exactly kenapa dia bisa tiba-tiba tayang karena gua nggak tahu beritanya atau gua kudet aja ya. Ya pokoknya gitu deh. Sekarang kita akan ngebahas film Exhuma. Dan karena kita ngebahas film, pasti ada spoiler. Buat yang gak suka di-spoilerin, silakan pergi. Buat yang suka di-spoilerin, ya udah nonton sampai habis aja. Yuk kita mulai acaranya. Kayaknya sebelum kita ke pembahasan filmnya, enaknya kita bahas dulu soal apa yang dianalogikan sama filmnya ya. Soalnya gini, filmnya menurut penonton-penontonnya itu merupakan alegori dari perjuangan kemerdekaan Korea ya. Itu terlihat dari nama-nama karakternya yang diambil dari nama-nama pejuang kemerdekaan Korea. Kalau gue nggak salah inget. Jadi pertanyaan gue adalah, apakah penggalian makam ini merupakan analogi dari masalah lama yang diungkit-ungkit lagi? Ya udahlah, kita lanjut aja ke sinopsis. Sinopsis dari Exhuma itu begini. Sebuah keluarga kaya Korea yang bermukim di Los Angeles memanggil sepasang dukun muda, diperankan oleh Kim Go Eun dan Lee Do Hyun, untuk menyelamatkan bayi mereka yang baru lahir setelah mengalami sejumlah kejadian mistis. Ini pendapat gue doang ya, tapi bayi yang 3 hari nangis nggak berhenti itu nggak semuanya mistis sih. Gue pernah tinggal serumah sama orang yang punya bayi baru lahir gitu, dan orang tuanya nggak langsung manggil dukun sih setelah dia nangis 3 hari nggak berhenti. Dua dukun ini merasakan adanya bayangan gelap leluhur yang terikat di keluarga itu dengan sebutan panggilan dari kubur, atau yang dari bahasa Inggrisnya mereka dibilang grave calling. Anjir. Untuk melakukan pembongkaran kubur dan melepaskan sang leluhur, mereka meminta bantuan para peramal Feng Shui, yang di film disebutnya Geomancer ya. Geomancer yang gua kenal cuma Mipo anjir. Ini peramal Feng Shui ini diperankan oleh Choi Min Sik dan petugas pemakaman yang diperankan oleh Yoo Hae Jin. Tanpa diduga, keempat orang ini menemukan kuburan tersebut berada di lokasi yang mencurigakan, dekat sebuah desa terpencil di Korea. Pembongkaran kubur pun dilakukan, namun di saat bersamaan, sesuatu yang jahat dari bawah kubur juga turut terlepas. Pemeran-pemerannya sendiri itu dihiasi dengan aktor-aktor papan atas Korea ya, kayak Choi Min Sik sebagai Kim Sang Deok yang Geomancer itu, terus Go Eun sebagai Hwarim, dukunnya, Yoo Hae Jin sebagai Yonggun, itu penjaga makamnya ya, sama Lee Do Hyun sebagai Bonggil, pasangannya Go Eun, alah Hwarim, sebagai dukun juga. Terus ada Jechol ya sebagai kliennya Hwarim. Sekarang apa yang gue suka dari filmnya ya? Yang gue suka dari filmnya itu sistem penceritaan dengan chapter itu jarang banget ya dilakukan di Indonesia ya. Itu bikin ceritanya tuh walaupun panjang itu nggak kerasa panjang, gara-gara tiap chapter itu kan kayak satu lembaran cerita baru gitu. Jadi ya nontonnya nggak capek lah menurut gue. Itu oke sih. Terus gue rasa sinematografinya juga bagus ya. Apalagi di upacara pemindahan kuburannya ya, waktu si Goyeon. Alah gue lupa nama karakter yang dia peranin. Hwarim. Itu upacara. Itu mantap sih menurut gue. Jadi suasana mistisnya itu ketika shotnya itu pindah-pindah dari babi yang ditusuk, terus Hwarim yang jerit, terus gendang, itu kerasa gitu suasana intensnya pengangkatan kuburannya itu.
Itu mantep banget, itu salah satu adegan yang gue paling suka kayaknya di film itu. Oh enggak deh, ada satu adegan lagi yang gue suka deh. Yang adegan waktu si anak terakhirnya ya kalau nggak salah ya. Itu ditelepon sama Mr. Kim yang geomancer yang lagi di dalam kamar hotel. Itu mantep banget sih. Itu apa? Gimana ya? Kita jadi disuruh nebak-nebak kan. Ini mana ini Mr. Kim yang asli? Apakah yang ada di telepon atau yang lagi di luar pintu sekarang? Itu suspense-nya the best. Udahlah 100 itu mah kalau yang itu. Yang gue suka berikutnya kayaknya acting ya. Tapi kalau mau soal acting kayaknya kalau gue nggak suka sih bohong ya. Soalnya kan yang main juga aktor-aktor terkenal apa aktor-aktor yang udah sering main film dari Korea. Jadi ya actingnya luar biasa. Terutama kayaknya Goyun ya. Dia tuh waktu adegan upacara itu gila apa intensnya tuh dapat, gue suka banget. Sekarang apa yang gue nggak suka dari filmnya ya? Sebenarnya cuma satu kali ceritanya, terutama di ini babak 2 menjelang akhir ketika kuburan kedua itu ditemukan yang nancep vertikal di tanah. Soalnya gini ya, kuburan pertama aja itu kan upacaranya tuh lengkap banget gitu. Bahkan ada upacara yang melindungi si penggali makamnya buat ngambil yang dilakukan sama Mudangnya si yang karakternya diperankan sama Goyun. Nah yang kedua ini nggak ada, cuma main cabut aja. Abis itu mereka makan dulu lagi. Udah makan, tidur dulu lagi. Jadi menurut gue ya, begitu di tengah-tengah itu ceritanya jadi weak, jadi lemah ya. Soalnya kesaktian yang ditunjukin, mereka jadi selebor segala macem. Ya menurut gue nggak bagus aja. Plus begitu si iblis apinya ini muncul, bukan iblis api tahu sebenarnya. Ini Oni. Gue kenal makhluk Jepang gue. Itu Oninya for no reason ya. Tiba-tiba berubah aja jadi api gitu, terus terbang terus hilang gitu. Yang nggak dijelaskan itu penyebabnya kenapa gitu. Oke lah, kita bisa berasumsi kalau si Oninya ini nggak bisa bangkit pagi-pagi gitu. Tapi penjelasan kalau dia nggak bisa bangkit pagi-paginya itu nggak ada, nggak diceritakan di filmnya. Jadi ya boleh asumsi, tapi di filmnya nggak ada. Sekarang kita beralih ke apa yang menurut gue lucu. Mr. Kim yang suka nyobain tanah. Entah kenapa gue membayangkan pas syuting si asisten sutradaranya bilang ke Pak Choi. Pak Choi, temennya Sawi dong. Pak Choi, ketika kita sampai di dekat Mas Yu, tanahnya cobain ya. Maksudnya mungkin diinjek-injek gitu, dirasain. Pak Choi-nya nangkepnya beda. Dia malah jongkok terus tanahnya dimakan. Sutradaranya mungkin langsung, anjir dimakan dong. Ya udah kali ya, nggak apa-apa, unik. Dan akhirnya adegan itu diterusin. Nggak. Kebetulan gue juga tahu kalau yang dimakan Pak Choi nggak beneran tanah kuburan, tanah biasa. Nggak. Gue kecewa sih, tapi nggak kaget. Monolog Mr. Kim yang memperkenalkan diri sebagai geomancer. Coba lu bayangin dulu deh di dunia asli ada dialog macam itu. Katakan lagi nih, ada penjual bensin botolan, namanya Fikri. Kesamaan nama dan profesi mungkin adalah suatu ketidaksengajaan. Abis dia ngomong kata-kata mutiara kayak, hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan. Dilanjutkan sama, gue Fikri, penjual bensin botolan. Gak mungkin lah ya ada orang yang ngomong kayak gitu pas lagi sendiri. Kasih tahu gue kalau ada orangnya. Gue gitu lagi, memperkenalkan diri sambil ngomong tempat sepi. Ketidakinginan para dukun untuk kremasi petinya karena langit hujan. Tapi kemudian berubah pikiran ketika klien mereka mulai ngomong Jepang. Yang gue rasa karena mereka gak terlalu suka wibu ya. Dari film ini gue mendapatkan pengetahuan baru kalau orang-orang dengan shio babi paling anti kena kutuk. Dan orang-orang dengan shio naga adalah yang paling apes. Gimana caranya lo cari naganya? Paling di Indonesia. Itu pun cuma ada 9. Dan gue gak yakin siapapun dari 9 itu akan oke-oke aja ditusuk walaupun sama Goun. Dari film ini, gue juga jadi tahu kalau lu mau ngelewatin penjagaan tentara di Korea, lu bisa nulisin muka lu pakai tulisan dari kitab Buddha. Atau mungkin nulisan muka lu in general ya, gue nggak tahu. Karena sepertinya tentara penjaganya enggan berurusan sama orang aneh. Gue membayangkan ketika Mr. Kim ketemu mas-mas misoginis yang nusuk ular hanya karena kepalanya kepala cewek.
Dia kaget karena mas-mas itu tiba-tiba menyesal sambil nangis-nangis darah. Literally. Dan karena dia nggak tahan lihat mas-mas cengeng, dia ninggalin mas-masnya gitu aja karena kita nggak pernah lagi ngedenger nasib dari masnya. Udah sih gitu aja. Jangan lupa like sama subscribe ya. Ciao.